Fitri dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan semester 7 jurusan Pendidikan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan membacakan suatu CBR yang dimana itu adalah pemenuhan tugas dari mata kuliah kajian with color crime. Baiklah, di sini saya akan mereview ada 3 buku, yaitu yang pertama dari pengarang dari Dr. Hasbullah F. Sejawi SHLL MMM berjudul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi. Penerbit dari Kencana, nomor ISBN 978 602 118664, edisi atau cetakan kedua, tahun terbit Januari 2017, kota terbit Jakarta, jumlah halaman kurang lebih 238 halaman, ukuran 15,5 kali 23 cm. Yang kedua itu dari buku Pardian Adi Selana Siregar SHMH yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Koperasi Terhadap Pemakaian Tenaga Listrik Secara Sah. Penerbit CV Budi Utama, nomor ISBN 9786024781029, cetakan pertama, tahun terbit April 2018, kota terbit Yogyakarta, jumlah halaman kurang lebih 109 halaman, ukuran 23 cm. Yang terakhir itu identitas buku ketiga. Yang pertama itu judul buku Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi, pengarang Profesor Dr. Mulyadi SH dan Profesor Dwi Japriyanto. Baiklah, dari ketiga buku itu saya akan meringkasnya. Yang pertama itu dari buku pertama. Di dalam buku ini mengkaji pertanggungjawaban korporasi, dalam hal ini perseorangan terbatas terhadap pembuatan melawan hukum yang bersifat pidana, yang menghubungkan dengan yang dimilikinya unsur kesalahan oleh perseorangan, serta dikaitkan dengan berbagai teori tentang pertanggungjawaban pidana korupsi, serta perkembangan sebagai subjek hukum pidana di berbagai negara, termasuk peraturan mengenai tindak pidana korupsi yang ada pada rancangan KUHP, yaitu rancangan KUHP yang diajukan oleh pemerintah ke DPR. Mengenai masalah apakah suatu koperasi, dalam hal ini perseorangan terbatas kedudukannya sebagai subjek hukum pidana, dan karenanya dapat melakukan suatu tindak pidana adalah suatu hal yang menarik dan penting untuk diteliti dan dikaji. Karena hal ini berbicara dengan pertanggungjawaban pidana perseorangan terbatas yang walaupun pada kenyataannya sudah terdapat beberapa peraturan undang-undang yang membentuk kemungkinan diberikan sanksi pidana terhadap perseorangan terbatas. Terdapat beberapa pandangan ahli yang mendukung mengenai dimungkinkan pertanggungjawaban korporasi, serta juga dirumuskan dalam UU PTK dan juga dituangkan pada rancangan KUHP 2013. Akan tetapi, dari kenyataannya hingga saat ini masih saja dengan mudah dijumpai adanya perdebatan dapat atau tidak kepada perseorangan terbatas dibebani pertanggungjawaban pidana, dan di samping juga dijumpai sebagai koperasi. Hal ini dikarenakan listrik tersebut digunakan untuk menggerakkan perekonomian seperti industri, transportasi, perbankan, dan masyarakat, dan hingga pemerintah. Konsumsi listrik juga telah menjadi salah satu kebutuhan tidak tergantikan masyarakat pada saat ini. Akibatnya pemerintah akan suplai energi listrik menjadi semakin besar dan menimbulkan permasalahan baru, yakni ketersediaan dan cara penyediaannya. Ringkasan dari buku ketiga yaitu kehidupan di dalam buku ini menjelaskan tentang. Dari ketiga buku tersebut saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan buku. Pertama itu kelebihan, penggunaan bahasa atau kalimat yang ringan sehingga mempermudah bagi pembaca dalam membacanya. Yang kedua itu setiap halaman buku tertera rapi, mulai dari halaman judul, hak cipta, dan pengantar, daftar isi pembahasan, hingga daftar pustaka.
Yang ketiga itu pembahasan pada buku tersebut sangat berstruktur sehingga pola pembaca menjadi terarah dan mudah untuk mengikuti langkah-langkah yang disampaikan. Baiklah, saya akan membacakan kekurangannya, yaitu yang pertama, sampul pada buku ini tidak menarik sehingga kurang pembaca ingin membacanya. Yang kedua itu tidak disertakan dengan gambar, contoh atau label yang mempermudah pembaca lebih enak dibaca. Dari ciri khas buku itu, dari setiap bab buku ada ada kesimpulan dan evaluasi agar pembaca dapat mengerti secara membaca buku dan menjawabnya. Rekomendasi dalam penulisan label sebaiknya menggunakan tabel dan sebagaimana bisa pada buku-buku lainnya. Dari kesimpulan, dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kelemahan dan kekurangan yang disampaikan pada buku ini bukan berarti mengurangi substansi dari pesan yang ingin disampaikan penulis dalam buku ini. Oleh karena itu, buku ini sangat cocok digunakan pada mahasiswa, terkhususnya bagi guru dan masyarakat lainnya agar mengerti apa itu koperasi dan bahayanya koperasi di berbagai wilayah. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.